Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Ibu Eni Idayati SPP MSc dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Maria Asunta Wuda. Saya mewakili teman-teman saya atas nama Maria Ivansiana Dalu dan Maria Ihud untuk mempresentasikan materi kelompok kami dengan judul karakteristik susu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian susu. Air susu adalah sekresi kelenjar susu yang bebas dari kolesterol dan diperoleh sebagai hasil pemerahan sempurna dari seekor atau lebih sapi-sapi yang sehat. Kadar bahan kering tanpa lemak tidak kurang dari 8,25% dan kadar lemak tidak kurang dari 3,24%. Yang berikut kita masuk ke karakteristik susu. Karakteristik dari susu yaitu yang pertama tentang sifat fisik, yang kedua sifat kimia, yang ketiga sifat mikrobiologi. Sifat fisik dari susu yaitu warna susu, rasa dan aroma, penyimpanan flavor susu, berat jenis susu, viskositas, titik beku dan titik didih. Yang terakhir yaitu pH susu. Sifat fisik yang pertama yaitu warna susu. Warna susu berbeda-beda yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah yaitu bangsa ternak, jenis pakan, jumlah lemak, bahan padat yang terkandung dalam susu, bahan pembentuk warna. Warna susu berkisar dari putih kebiruan hingga kuning keemasan. Warna putih merupakan dispersi dari cahaya oleh globula lemak. Warna kuning itu adalah lemak dari karotin. Yang berikut adalah rasa dan aroma susu. Rasa manis pada susu karena adanya kandungan laktosa. Rasa asin pada susu karena adanya kandungan klorida, sitrat, dan garam-garam mineral. Aroma secara umum produk pada susu adalah agak amis karena adanya lemak yang tinggi. Yang berikut adalah penyimpangan flavor susu. Yang pertama adalah pakan, enzimatis, kimiawi, mikroorganisme. Yang pertama pakan. Penyimpangan flavor pada susu akibat pakan akan mengakibatkan cita rasa pada susu itu sendiri. Enzimatis, penyimpangan flavor pada susu akibat enzim matis akan menimbulkan rasa tengik karena aktivitas enzim lipase pada lemak susu. Yang ketiga yaitu kimiawi. Penyimpangan flavor pada susu akibat kimiawi dikarenakan adanya oksidasi lemak. Yang keempat, mikroorganisme. Disebabkan karena adanya pencemaran pertumbuhan bakteri yang menyebabkan fermentasi laktosa sehingga menyebabkan aroma yang tidak sedap pada asam laktat dan hasil sampingan metabolik lainnya yang mudah menguap. Susu dapat menyerap cita rasa atau aroma di sekitarnya. Yang berikut adalah aroma susu. Aroma susu mudah berubah dari dikehendaki menjadi aroma yang tidak dikehendaki. Aroma ini dipengaruhi oleh sifat lemak susu yang mudah menyerap bau di sekitarnya. Pakan ternak sapi juga mudah mengubah karakteristik aroma susu.
berat jenis susu. Berat jenis susu dipengaruhi oleh suhu pada pengukuran, komposisi susu, yaitu lemak, bahan padat, dan kandungan air. Susu mempunyai berat jenis yang lebih besar dari air. Coder adalah suatu daftar yang harus dipenuhi susu sebagai bahan makanan. Viskositas susu, yaitu kekentalan susu atau viskositas. Viskositas lebih tinggi daripada air. Bahan padat dan lemak susu juga mempengaruhi viskositas. Temperatur juga menentukan viskositas susu. Sifat ini sangat menguntungkan dalam membuat mentega. Susu lebih kental daripada air yang menyebabkan adalah protein dan lemak. Oleh karena itu, susu penuh full cream lebih kental daripada susu skim yang tidak mengandung lemak. Susu dingin lebih padat atau kental daripada susu sehabis diperas. Kita masuk ke titik beku dan titik didih pada susu. Pada codes susu tercantum bahwa titik beku susu adalah 0-500 derajat Celcius. Apabila terdapat pemalsuan dengan penambahan air, maka dengan mudah dapat dilakukan pengujian dengan uji penentuan titik beku. Karena campuran susu dengan air akan memperlibatkan titik beku yang lebih besar dari air dan lebih kecil dari susu. Titik didih air adalah 500 derajat Celcius dan susu 500,16 derajat Celcius. Titik didih juga akan mengalami perubahan pada pemakaian susu dengan air. Yang berikut adalah pH susu. Yang terakhir ya. Kisaran pH 6,6 sampai 6,7 atau sedikit asam karena susu mengandung kosein dan fosfat. Apabila ada aktivitas mikroba, pH akan terus menurun. Susu yang baru diperah bersifat amfoter, bersifat asam atau basa karena terdapat senyawa buffer fosfor sitrat protein yang secara alami terdapat dalam susu. Bila pH di atas pH normal, indikasi penyakit mastitis karena menyebabkan perubahan mineral pada susu. Pada pH 4,5 kalsein akan mengendap membentuk curd, yaitu atau gumpalan. Protein susu. Yang pertama, susu mengandung protein dan mengandung semua jenis asam amino esensial. Yang kedua, protein merupakan zat penyusun otot, kulit, rambut, dan komponen selainnya. Protein memegang peran penting pada fungsi-fungsi tubuh seperti enzim, hormon, dan antibodi. Protein juga digunakan sebagai sumber energi tubuh. Yang kedua adalah karbohidrat susu. Susu mengandung karbohidrat dalam bentuk laktosa. Kandungan laktosa pada tiap-tiap susu berbeda. Karbohidrat merupakan sumber energi primer dalam beraktivitas. Glukosa merupakan satu-satunya bentuk energi yang digunakan oleh otak. Kelebihan glukosa disimpan dalam bentuk glikogen di otot dan hati sebagai cadangan. Lemak susu. Lemak merupakan komponen penyusun membran sel hormon.
Lemak merupakan sumber energi yang besar dan merupakan sumber energi utama yang digunakan tubuh selama melakukan aktivitas ringan dan aktivitas yang cukup berat lebih dari 90 menit. Lemak juga merupakan simpanan cadangan energi yang utama pada tubuh. Vitamin susu. Vitamin adalah zat organik yang ada dalam konsentrasi yang sangat kecil pada tumbuhan dan hewan. Susu mengandung beberapa macam vitamin, namun vitamin utama yang ditemukan dalam susu adalah vitamin A larutan lemak, vitamin B1 larutan air, vitamin B2 larutan air, vitamin C larutan air, vitamin D larutan dalam lemak. Mineral susu. Konsentrasi total mineral dalam susu kurang dari 1%. Garam mineral ada dalam larutan serum susu atau dalam senyawa kasein. Garam mineral primer yang ada dalam susu antara lain adalah kalsium, natrium, kalium, magnesium. Manfaat kefir sebagai probiotik yang dapat menekan pertumbuhan bakteri. Manfaat kefir. Yang pertama, sebagai probiotik yang dapat menekan pertumbuhan bakteri penyebab penyakit saluran pencernaan. Yang kedua, dapat mencegah pertumbuhan bakteri patogen yang masuk ke tubuh sehingga dapat mencegah diare dan disebabkan bakteri patogen. Yang berikut adalah penggumpalan susu. Kita masuk ke penggumpalan susu. Denaturasi protein, yaitu perubahan utama pada struktur tiga dimensi. Flokulasi, perubahan sekunder gumpalan protein yang beradab penggumpalan susu. Yang pertama adalah denaturasi protein, perubahan utama pada struktur tiga dimensi. Flokulasi, perubahan sekunder gumpalan protein yang berada dalam keadaan terpisah-pisah. Galaksikoagulasi. Gumpalan-gumpalan protein sudah membentuk massa homogen seperti gel. Kita masuk ke komposisi susu. Komposisi susu. Komposisi rata-rata kisaran normal persen. Air 87,25, 89,5 sampai 84,4. Lemak 3,80, 2,6 sampai 6,0. Protein 3,50, 2,8 sampai 4,0. Laktosa 4,80, 4,5 sampai 52. Mineral 0,65, 0,6 sampai 0,8. Faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi susu. Yang pertama adalah bangsa sapi, individual, umur, masa laktasi, waktu pemerahan, variasi selang pemerahan, masa birahi bunting, lingkungan, makanan, dan penyakit. Berikut adalah pengujian susu secara fisik. Yang pertama, uji kebersihan, uji berat jenis, kerapatan, bau susu, rasa susu, warna susu, titik beku dan titik
didi susu, viskositas susu, uji masak, uji alkohol. Pengujian susu segar secara kimia. Yang pertama, uji kadar lemak susu. Rataan kandungan lemak susu sesuai Milk Codex adalah 2,8%. Uji kadar protein susu. Rataan kandungan protein susu pada Milk Codex adalah 3,5%. Pengujian susu secara biologi. Yang pertama adalah uji reduktase. Apabila angka reduktase yang diuji lebih besar dari angka Milk Codex atau lebih besar dari 1, berarti kandungan kuman dalam susu relatif banyak. Uji katalase. Apabila angka katalase yang diuji lebih besar dari angka Milk Codex atau lebih besar dari 0, berarti susu yang diperiksa mengandung banyak kuman. Uji Breed. Apabila jumlah kuman dalam susu yang diuji lebih besar dari angka Codex atau lebih dari 1 jutaan per cc, berarti susu diperiksa mengandung banyak kuman. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi.